Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang terus-menerus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terlebih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan banyak sekali keutamaan sehingga dengan umurnya yang tidak seperti umat-umat sebelumnya, namun ibadah yang dilakukan bernilai seperti umat yang panjang umurnya. Bahkan umat-umat yang terdahulu barangkali tidak mencapai umat Nabi Muhammad SAW dalam ibadah, karena kelipatan, karena dilipat gandakannya ibadah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita terus mengucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meluruskan niat, untuk kita menjadi orang yang semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat, dan juga semata-mata ingin mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Amatil Ummah, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Yang di dalam kitab ini beliau menyusun kurikulum buat para pemula atau buat kaum muslimin secara umum, atau buat keumuman kaum muslimin, apa yang semestinya dipelajari oleh keumuman kaum muslimin dengan tahapan-tahapannya. Sehingga di sini ada pelajaran pertama, pelajaran kedua, sampai pelajaran yang ke-18. Dan pada kesempatan yang
berbahagia ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-6 kalau tidak salah, atau pelajaran itu tentang syurutus shalah. Ini masuk ke dalam ya, ini pelajaran yang yang ke-6, betul, pelajaran yang ke-6, ad-darsu as-sadis, yaitu syurut as-shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kita tahu bahwa salat adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, dan ini ibadah yang paling besar dari ibadah-ibadah badaniyah. Ini merupakan ibadah yang paling besar. Oleh karena itu posisinya di dalam Islam, dia atau di dalam rukun Islam, dia datang pada rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Ya. Maka ini adalah bagian yang sangat penting dalam agama kita. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan, maka tentunya dia akan menyia-nyiakan yang lainnya lebih. Salatnya saja sudah disia-siakan, apalagi yang lainnya. Maka hendaknya ini kita pahami. Bahkan ini yang pertama kali nanti akan dihisab, akan disebutkan, akan diperhitungkan. Yang pertama kali akan dinilai adalah salatnya. Dan jika salatnya baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan diterima. Kalau salatnya tidak baik, maka yang lainnya akan lebih tidak diterima lagi. Sehingga ini hendaknya betul-betul tertancap di dalam hati kita. Ibadah yang sangat besar, ibadah yang paling besar, ibadah yang merupakan tiang agama Islam. Rukun yang kedua, yang pertama kali difardukan dari ibadah badaniyah, yang tidak akan tegak agama seseorang atau agama seorang muslim, tidak akan tegak agamanya hingga dia menjalankan sholat. Dan sholat yang diperintahkan itu bukan sekedar dilakukan, tetapi ditegakkan. Sholat itu bukan hanya dijalankan, tetapi ditegakkan. Dengan apa menegakkannya? Dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Dengan memperhatikan apa lagi? Memperhatikan rukun-rukunnya. Dengan memperhatikan apa lagi? Dengan memperhatikan wajib-wajibnya. Ya. Dan syukur dia berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Baik. Maka kita akan dapatkan dalam kitab ini, penulis itu akan membawakan semuanya, akan membawakan syurut salat, syarat-syarat salat, akan membawakan juga nanti arkanus shalah, rukun-rukunnya salat, akan membawakan juga wajib-wajibnya salat, dan akan menyebutkan juga nanti sunnah-sunnahnya salat. Nah, ini semuanya untuk mewujudkan maksud perintah salat, yaitu ditegakkan. Ya.
Nah, dan didahului dengan syarat ya. Sebelum rukun didahului dengan syarat. Pembahasannya didahului dengan pembahasan syarat sebelum rukun, karena syarat itu memang sebelum sholat harus ada sejak sebelum sholat hingga selesai sholat, harus ada terus syarat ini, tidak berpindah-pindah sebagaimana rukun yang berpindah-pindah, berubah-ubah dari berdiri menjadi ruku, menjadi sujud, menjadi duduk. Ini rukun. Kalau syarat tidak, dia terus harus ada terus ya. Makanya para ulama mendefinisikan syarat itu apa, ibu-ibu? Syarat itu ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Syarat itu sesuatu yang mengharuskan tidak adanya menjadi tidak adanya sesuatu. Kalau tidak ada syarat ini, maka yang disyarati tidak ada. Kalau tidak ada apa misalnya syarat sholat, nanti misalnya wudu masuk dalam syarat sholat. Kalau tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Artinya orang kalau sholat kalau tidak wudu, berarti sama saja dia tidak sholat, sholatnya tidak sah. Wala yalzamin wujudi wujud. Namun kalau ada tidak mengharuskan ada. Kalau tidak ada mengharuskan tidak ada. Tapi kalau ada tidak mengharuskan ada. Nah, kalau orang wudu apa harus sholat? Tidak. Tapi kalau orang sholat harus wudu, gitu maksudnya. Contohnya lah. Ya. Nah, ya kalau orang sholat kalau tidak wudu, maka ya tidak ada sholat, tidak dinilai sebagai orang yang sholat. Kalau ingin dinilai, ingin mendapatkan pahala atau sah sholatnya, dia harus sholat lagi dengan berwudu. Dia harus berwudu dan mengulangi sholatnya. Misalnya dia sholat sunnah duha. Setelah salam dia baru ingat tadi dia batal belum wudu. Kalau dia pengen mendapatkan pahala sholat duha, ya dia harus ulangi lagi sholat duhanya. Ya. Baik. Dan di sini disebutkan syarat sholat itu ada 9 ya. Nah ini istihad dari para ulama, kadang ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 9, mungkin ada yang menyebutkan yang lain yang berapa. Ya. Itu tergantung dari sisi pandangnya, tergantung dari sisi cara mandang ya. Ada yang menganggap yang 3 pertama itu tidak perlu, nggak perlu disebutkan karena itu bukan syarat sahnya sholat saja, tapi syarat sahnya semua ibadah, sehingga nggak perlu disebutkan lagi. Tapi di sini beliau menyebutkan yang 3 ini. Yang 3 ini adalah Islam, berakal dan tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Nah, ini sudah menjadi apa? Syarat untuk semua ibadah sebetulnya. Sehingga sebagai ulama mengatakan ini nggak usah disebutkan juga sudah difahami. Gitu. Sehingga kita tidak heran ketika ada yang mengatakan mungkin cuma 6 karena yang 3 ini nggak disebutkan. Apakah berbeda? Berarti tidak berbeda, berarti hanya ya, cara pandangnya yang berbeda. Ya. Nah, namun di sini kita tahu bahwa ini menjadi perkara yang harus difahami juga, karena ini perkara yang masuk dalam syarat, ya, syarat dari sahnya sholat. Meskipun ini secara umum sudah diketahui atau sudah difahami. Yang pertama Islam. Berarti apa? Berarti kalau bukan muslim sholatnya tidak sah. Bahkan seluruh amalan apapun yang dia lakukan tidak sah. Makanya nanti orang yang tidak di atas Islam, kebaikan-kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan diperlihatkan di akhirat.
kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak akan diperlihatkan karena tidak ada artinya. Bahkan dia akan ditampilkan di depan manusia, di depan makhluk di akhirat, ditampilkan haula'il ladzina kadzabu rabbahum. Ini orang yang dulu mendustakan Rabb-nya. Ini orang-orangnya. Tampakkan itu orang-orang kafir, orang munafik. Beda dengan seorang muslim. Orang muslim dihisab hanya berdua dengan Allah, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dirahasiakan, ditutup dosa-dosanya oleh Allah, tidak ditampakkan kepada yang lainnya. Kalau hisabnya hisab yang ringan, maka dia hanya menerima apa yang disampaikan oleh Allah. Dia menyatakan, Allah memberitakan dan dia mengakui. Bukankah kamu dulu melakukan ini? Bukankah kamu dulu melakukan ini? Tapi yang tahu hanya dia dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, aku telah tutup dosa-dosamu ini waktu kamu di dunia, dan aku ampuni hari ini. Ini kalau orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Adapun hisab yang berat, maka dia akan diazab. Dan orang kafir beda lagi hisabnya. Orang kafir tidak akan disebutkan kebaikan-kebaikannya, karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak ada artinya, sehingga tidak tersisa pada dirinya kecuali kejelekan, sehingga dia akan ditampilkan di depan umum. Inilah orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, yang mendustakan Rabb-nya. Itu. Sehingga ibu-ibu, syarat Islam, ya ini syarat yang penting untuk kita memahami bahwa Islam yang sekarang Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya bernilai sebagai ibadah, akan menjadi sah sebagai ibadah. Karena ibadah itu akan sah, baik sholat maupun yang lainnya, dengan syarat dia itu adalah seorang yang di atas Islam, ya. Adapun orang yang tidak punya iman, Allah berfirman, wa may yakfur bil iman, orang yang kufur dari keimanan, tidak beriman, faqad habita amaluhu, maka amalannya semuanya hancur, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang rugi, ya. Nah, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu hancur amalan-amalan mereka, gugur amalan-amalan kebaikan mereka, wa finnarihum khalidun, dan mereka di neraka akan kekal, ya. Jadi itulah bahayanya apa? Kekufuran, bahayanya kesyirikan. Makanya sudah kita bahas sebelumnya tentang syirik dan macam-macamnya, supaya kita betul-betul di atas Islam, supaya apa yang kita lakukan dari kebaikan itu menjadi sah, ya. Karena tanpa Islam tidak sah, dan kesyirikan dan kekufuran itu akan menghancurkan seluruh amalan, ya. Maka termasuk dari syarat sahnya sholat adalah Islam, ya. Yaitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dan dia faham maksud dari mengucapkan dua kalimat syahadat itu, dan dia mengamalkannya, ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Artinya tidak apa? Tidak gila. Berakal di sini artinya tidak gila. Orang yang gila kan dikatakan orang yang hilang akalnya, ya. Nah, meskipun orang yang gila itu tidak dianggap berbuat dosa, karena dia itu memang sudah diangkat darinya pena, tidak ditulis sebagai orang yang melakukan dosa. Tapi kalau dia sholat,
salatnya tidak sah. Orang yang gila itu kalau salatnya tidak sah. Begitu juga orang yang mabuk. Ya, orang mabuk itu mirip dengan orang gila. Ya, yaitu sama-sama nggak punya akal. Sama-sama tidak punya akal. Oleh karena itu Allah menyatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ini sampai kembali lagi akalnya. Nah, bedanya dengan orang gila, orang mabuk dosa. Orang mabuk itu dosa. Meskipun sama-sama kalau sholat nggak sah. Dan orang yang gila, kalau dia sembuh dari gilanya, dia tidak perlu membayar atau mengganti sholat yang ditinggalkan selama gila. Tapi orang yang mabuk, maka dia harus mengganti sholat yang ditinggalkan selama dia mabuk. Dan dia berdosa ya, dengan mabuknya tadi. Yang ketiga adalah tamyiz ya. Jadi dia harus sudah mencapai usia tamyiz. Para ulama mengatakan usia tamyiz itu adalah kalau sudah mencapai 7 tahun genap ya, 7 tahun atau lebih gitu. Jadi 7 tahun atau lebih itu namanya tamyiz. Orang yang sudah tamyiz, sudah mencapai usia tamyiz atau yang disebut dengan mumayyiz, maka sholatnya itu sudah sah. Ya, dari mana kita tahu sholatnya sudah sah? Karena Allah memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya yang sudah 7 tahun lebih untuk sholat. Allah memerintahkan orang tua agar yang punya anak 7 tahun, usianya 7 tahun lebih, agar sholat. Berarti memang sholatnya sudah sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, muru abna'akum. Nabi memerintah orang tua, maaf ya. Ya, ini perintah Allah juga. Tapi dalam hadis Nabi mau bersabda, muru abna'akum. Perintahkanlah anak-anak kalian, wahai orang tua. Anak laki-laki atau perempuan ini ibu-ibu, dua-duanya ya, sama saja. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, bis sholat li sab'in, ketika sudah genap 7 tahun ya. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika sudah genap 10 tahun atau lebih. Ini usia yang disebut dengan usia tamyiz. Kalau 10 tahun ini juga tentunya sudah jelas sudah mencapai usia tamyiz, karena 7 tahun saja sudah. Tapi apakah sudah baligh? Nah, di sini bedakan antara baligh dengan tamyiz. Baligh itu kalau dari usia, dari sisi usia itu 15 tahun. Itu baligh. Nah, kalau sudah baligh tidak sholat itu berdosa. Tapi kalau 7 tahun tidak sholat, 8 tahun tidak sholat, maka tidak berdosa. Tapi sudah diperintah. Tapi kalau tidak mau, maka tidak berdosa, sehingga tidak perlu dihukum. Tidak perlu dihukum ketika anak kita tidak mau sholat ketika dia sudah mencapai usia tamyiz. Bahkan ketika 10 tahun itu pun dihukumnya bukan karena kesalahan ya, tapi hukumannya hukuman pendidikan. Karena Nabi SAW mengatakan pukullah mereka kalau sudah genap 10 tahun. Ini pukulan ini bukan pukulan salah, bukan pukulan kesalahan. Karena memang dia tidak berdosa. Kalau 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun belum sholat, itu nggak dosa, karena kemungkinan belum baligh. Kapan berdosa? Kalau dia sudah baligh ya, sudah ditulis. Kalau sebelum baligh nggak ditulis,
perbuatan jeleknya itu nggak ditulis, perbuatan dosa tidak ditulis, diangkat pena. Sebagaimana dalam hadis rufi'al qalam an salasah, diangkat pena dari 3 orang, diantaranya dari sobi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Kalau dia belum balik maka tidak berdosa, tapi sudah dipukul kalau sudah usia 10 tahun. Kenapa? Karena untuk pendidikan. Makanya pukulannya ya pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan yang menghukum, yang membuat cacat misalnya, tidak. Hanya untuk menakuti saja, mendidik saja. Ya. Hanya sebagai ancaman, menakut-nakuti saja, bukan sedang menghukum. Dan berarti usia tamyiz ini usia yang memang perlu kita perhatikan pada anak-anak ya, untuk di situ sudah mulai berlaku ya, sudah mulai dilatih, diperlakukan hukum, meskipun dia kalau berbuat dosa tidak ditulis, tapi sudah harus mulai pendidikan, sudah harus mulai ada pendidikan, mulai dipisah dengan sesama jenis, sudah mulai dipisah itu ya. Kalau di SD itu sudah mulai SD banin, SD banat ya. Karena dia sudah usia mumayyiz. Mungkin kalau TK masih bercampur ya, mungkin masih belum sampai genap 7 tahun. Tapi kalau sudah SD maka dia sudah usia yang harus mulai usia tamyiz, sehingga harus mulai dilatih dengan aturan-aturan Islam, sehingga dipisah laki dan perempuan di usia-usia tersebut. Nah, dalam pendidikan, dalam pelajaran begitu. Meskipun dia tidak berdosa, tapi mungkin yang berdosa kita atau orang tuanya ya. Kalau tidak nyuruh sholat itu yang berdosa orang tuanya. Kalau disuruh tidak mau ya tetap tidak berdosa, anaknya itu tidak berdosa. Tapi kita yang tidak menyuruh itu yang berdosa gitu. Maka begitu pula dalam hal-hal yang lainnya. Maka ini usia yang sudah mulai kita latih, kita kenalkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum mendapatkan beban taklif ya, belum mendapatkan beban perintah dan larangan, karena beban itu akan datang setelah dia itu mencapai usia baligh. Yang usia baligh ini kalau dari sisi usia 15, tapi ada tanda-tanda lain ya, yang mungkin belum 15 tapi sudah baligh, yaitu sudah mimpi, keluar mani, sudah tumbuh rambut halus sekitar kemaluan. Ini salah satu dari 3 ini ada sudah baligh ya. Untuk perempuan ada tambah 1 lagi, sudah haid ya. Dan haid ini sudah menjadi ketetapan Allah kepada setiap wanita, sudah menjadi ketetapan. Maka dikatakan haid itu adalah darah tabi'i, darah tabiat, yang keluarnya itu dari dasar rahim, yang itu tentunya ada hikmah, yang ada hikmah yang Allah inginkan dari terjadinya hal tersebut. Nah, kalau sudah keluar haid itu, yang para wanita insya Allah paham kayak apa baunya, kayak apa warnanya, maka dia sudah baligh ya. Tapi wanita ada darah yang lainnya juga, ada darah yang fasad, darah sakit, penyakit. Nah, ini tidak menunjukkan haid ya. Tapi kalau darahnya darah yang keluar dari rahim, maka itu darah haid. Ini tiga syarat ibu-ibu yang itu berlaku untuk semua ibadah, kecuali pada haji dan umroh. Itu meskipun belum mencapai usia tamyiz, meskipun belum sampai genap 7 tahun, itu sudah
sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Artinya dia sah, dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala karena ngajak anaknya umroh, ngajak anaknya haji, tapi dia belum gugur kewajibannya karena memang dia belum wajib, sehingga dia nanti harus kalau mampu melakukan ibadah lagi, melakukan ibadah haji atau umroh lagi, karena itu hukumnya wajib. Apalagi haji itu hukumnya rukun. Kalau dia melakukannya sebelum usia balik, maka sah. Bahkan sebelum usia tamyiz pun sah. Ini bedanya dengan sholat, sudah sah. Sehingga ini tidak menjadi syarat untuk haji dan umroh. Tidak pula untuk masalah zakat. Dalam masalah zakat ini karena masalah harta, maka dia tidak tidak dikaitkan dengan usia dan juga tidak dikaitkan dengan akal. Ini orang kalau punya harta yang banyak ya dikeluarkan, karena ini terkait dengan hak orang yang menerima, terkait dengan hak orang yang menerima, sehingga harus dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima, meskipun dia masih bayi. Ada bayi tapi kaya raya, ada bayi ketika sudah lahir kemudian orang tuanya meninggal, maka dia kaya raya, dia mendapatkan tinggalan uang yang sangat banyak misalnya, ya, maka diambil dari uang itu untuk dikeluarkan zakatnya meskipun dia masih bayi. Atau ada orang gila, ya, meskipun dia hilang akalnya tapi dia punya uang yang banyak, maka diambil, karena ini terkait dengan hak orang yang menerimanya. Tapi secara umum tiga hal ini menjadi syarat untuk seluruh ibadah. Ya. Adapun syarat yang berikutnya adalah raf'ul hadas, terangkatnya hadas, terangkatnya hadas, yaitu dia melakukan perbuatan untuk mengangkat hadasnya. Ini berbeda dengan syarat yang kelima, yaitu izalatun najasah, hilangnya najis. Kalau hilangnya najis itu tidak terkait dengan perbuatan, tidak terkait dengan perbuatan manusia. Tidak harus manusia itu berbuat, tidak harus manusia itu berbuat, sehingga tidak harus pakai niat. Itu terkait dengan najis, asal sudah hilang najisnya maka sudah sah, ya. Tapi kalau hadas itu harus ada perbuatan, harus ada niat, harus ada niat. Kalau tanpa niat maka tidak terangkat hadasnya. Kalau tanpa niat, misalnya apa? Misalnya ada orang mandi seluruh badannya, yang diistilahkan oleh kita mandi apa? Mandi besar. Padahal semua mandi sih sebetulnya mandi besar, tapi ini diistilahkan ya mandi besar. Yang namanya mandi itu ya seluruh tubuh, itu asalnya begitu. Tidak ada mandi yang separuh tubuh. Ya. Nah, ketika orang selesai mandi dan ternyata setelah selesai mandi dia baru ingat, saya dalam keadaan terkena hadas besar, tapi tadi waktu mandi tidak ingat, sehingga waktu mandi hanya untuk membersihkan kotoran yang di badan, hanya untuk menyegarkan badan. Apakah terangkat hadas besarnya? Tidak, karena tidak ada niat, tidak ada niat. Jadi kalau hadas itu harus ada niat, karena itu perbuatan manusia yang harus berbuat, dan tidak akan menjadi perbuatan yang sesuai dengan maksudnya kalau dia punya niat. Seperti orang berwudu juga, misalnya bangun tidur, dia kepengin membersihkan tangannya, tapi cuma hanya kepengin membersihkan tangan aja,
pengen cuma membersihkan tangannya, tapi setelah membersihkan tangannya dia berubah pikiran atau pengen lagi melakukan yang lainnya, pengen membersihkan mulutnya. Sekalianlah berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur dia kepikiran pengen sekalianlah bersihkan wajah. Baru setelah itu muncul sekalian wudu. Niat kepengen wudunya setelah mencuci wajah. Apakah dia bisa melanjutkan untuk berwudu atau harus memulai dari awal lagi? Ya, dia harus memulai dari awal. Kalau memang mau wudu, ya dia harus cuci tangan lagi. Karena cuci tangan yang pertama tadi bukan untuk mengangkat hadas, tidak ada niat untuk mengangkat hadas, hanya ingin membersihkan tangan. Berkumur-kumurnya juga hanya ingin membersihkan mulut, mencuci wajahnya juga hanya ingin membersihkan wajah. Maka tidak bisa dilanjutkan dengan wudu. Kalau dia ingin berwudu, dia harus memulai dari awal gitu. Ini hadas. Ada hadas, ada najis, maka harus dibedakan. Kalau najis nggak pakai niat nggak apa-apa. Tiba-tiba baju kita yang tadinya kena najis terus kena hujan tanpa kita bersihkan, tapi kena hujan terus kita lihat sudah nggak ada baunya, sudah nggak ada najisnya, maka otomatis sudah suci meskipun kita tidak berbuat apa-apa, meskipun kita tidak ada niat untuk mensucikan pakaian tadi dari najis, tapi sudah hilang, maka sudah sah. Ya, dan ini syarat yang penting ya ibu-ibu ya. Jangan sampai kita tahu pakaian kita ada najisnya terus sholat ya. Malam-malam tahu pakaiannya ada najisnya, tapi dia malas untuk ganti pakaian, besok ajalah, besok pagi kalau sholat subuh saya ganti baju. Ternyata setelah bangun dia lupa, sehingga kemudian dia sholat dalam keadaan pakaiannya ada najisnya. Sholatnya sah apa tidak ibu-ibu? Gimana ini kira-kira? Kalau di sini kasusnya seperti ini, sholatnya sah karena dia lupa. Ya, tapi kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, oh iya pakaian saya ada najisnya, sudah tanggunglah, sudah mau selesai atau sudah 1 rakaat, maka ketika dia ingat dan dia tetap sholat dengan pakaian tadi, sholatnya tidak sah. Dia harus ganti bajunya supaya sholatnya sah. Dia putus sholatnya, ganti pakaian sah. Tapi kalau dia lupa sampai selesai sholat tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, maka tidak sah. Kalau dia tidak tahu bagaimana, setelah selesai sholat baru tahu kalau pakaiannya ternyata ada najisnya, baru tahu setelah selesai sholat, maka di sini juga sholatnya sah karena dia tidak tahu. Tapi kalau tahu di tengah sholat, maka dia harus menghentikan sholatnya, kecuali kalau najisnya ada di sajadah misalnya, maka dia bisa menyingkirkan sajadah tadi dan dia lanjutkan sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau terkait dengan yang kita pakai, maka bagaimana kita bisa menggantinya tanpa membatalkan sholat ya, maka batalkan. Tapi kalau ada pada sajadah atau yang semisalnya yang kita bisa lepas saat itu ya, maka kita lepas atau kita pindahkan. Karena pernah Nabi SAW sholat bersama para sahabat, tiba-tiba di tengah sholat Nabi melepas sandalnya, dan para sahabat yang ikut sholat di belakang Nabi yang pakai sandal semuanya ikut lepas sandalnya juga.
Setelah selesai, Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian lepas sandal-sandal kalian? Para sahabat mengatakan, karena kami melihat engkau melepas. Ya. Barangkali para sahabat menganggap jangan-jangan sudah nggak boleh lagi sholat pakai sandal. Ternyata bukan karena tidak boleh, tapi karena apa? Kata Nabi SAW, tadi malaikat Jibril datang memberitakan kepadaku kalau sandalku ada najisnya, maka saya lepas. Nah, ini kan masih bisa dilepas. Dalam sholat, ketika sedang sholat masih bisa dilepas. Begitu pula kalau ada di sajadah masih bisa disingkirkan. Tapi kalau sesuatu yang dipakai, ya tentunya tidak bisa dilepas saat sholat. Tapi dia harus menghentikan sholatnya dan mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia baru tahu setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Ya, ini bedanya antara mengangkat hadas dengan hilangnya najis. Tapi kedua-duanya syarat, ya ibu, kedua-duanya syarat, ya, dari syarat sahnya sholat. Ya. Sehingga hendaknya kita betul-betul yakin dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil, apalagi kalau hadas besar. Hadas besar kalau ibu-ibu misalnya haid, ya, atau nifas, itu hadas besar, ya, tidak boleh dalam keadaan terkena hadas besar dia itu apa? Sholat. Bahkan ada hal-hal lainnya pun yang tidak boleh, seperti tawaf. Tidak boleh bagi wanita yang haid tawaf. Ya. Tidak boleh pula apa? Puasa. Tidak boleh. Ya. Jadi ada hal-hal yang disyaratkan dari ibadah itu harus suci. Termasuk di sini adalah sholat harus suci dari hadas besar, apalagi hadas kecil. Bagaimana mengangkatnya, ibu? Mengangkat hadas kecil itu dengan wudu, dan mengangkat hadas besar itu dengan mandi. Tapi semuanya tadi harus dengan niat. Kalau ada orang mandi tanpa niat mengangkat hadas, mandi seger, mandi menghilangkan kotoran, apakah dengan mandi itu mengangkat hadas kecil? Apakah mandi bisa mengangkat hadas kecil? Jawabannya tidak. Karena mandinya bukan mandi untuk mengangkat hadas. Mandinya hanya mandi menyegarkan badan, kecuali mandinya untuk mengangkat hadas. Maka yang besar saja terangkat, apalagi yang kecil. Jadi bisa diniatkan dua-duanya. Meskipun untuk mengangkat hadas besar dengan mandi, yang sempurna adalah didahului dengan wudu. Itu yang sempurna. Dalam mengangkat hadas besar, itu yang sempurna didahului dengan wudu. Tapi seandainya tidak didahului dengan wudu, ya, karena ada mandi yang sempurna, ada yang mandi yang mencukupi. Yang mencukupi yang bagaimana? Yang menyeluruh, mengenai seluruh badannya, termasuk mulut dan hidungnya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kalau sudah terkena seluruh badannya, meskipun tanpa wudu, dan dia niatkan untuk mengangkat hadas besar, maka terangkat hadas besarnya. Dan kalau dia niatkan juga untuk mengangkat hadas kecil, terangkat juga hadas kecilnya, ya. Selama ada niat, ya ibu-ibu, selama ada niat mengangkat hadas kecil, meskipun tanpa wudu, hanya dengan mandi, ya, asalkan mandinya, ya, mandi untuk mengangkat hadas besar. Tapi kalau mandinya mandi Jumat misalnya, yang laki-laki itu mandi Jumat, ini bukan mengangkat hadas. Mandi Jumat itu hanya menghilangkan badan, menghilangkan bau badan, menyegarkan badan. Maka ini tidak bisa mengangkat hadas. Jangankan hadas besar, hadas kecil pun tidak terangkat. Jadi asalnya mengangkat hadas kecil ya dengan berwudu, dan mengangkat hadas besar itu dengan mandi. Ini kalau ada air.
Gimana kalau tidak ada air, Ibu? Berpindah kepada tayamum. Untuk mengangkat hadas apa ini? Tayamum besar atau kecil? Tayamum itu mengangkat hadas besar atau kecil? Ya, ya dua-duanya dengan cara yang sama. Caranya sama, meletakkan telapak tangan ke tempat yang ada debunya, ya. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah. Setelah itu tangan yang kanan mengusapkan punggung tangan yang kiri, tangan yang kiri mengusapkan punggung tangan yang kanan, maka selesai. Itu menggantikan wudu dan mandi. Jadi bukan terus kalau wudu digantikan dengan mengusap wajah dan telapak tangan, kalau mandi kemudian guling-guling badannya di tanah, tidak. Tidak, bukan begitu. Menggantikan mandi dengan tayamum sama, menggantikannya ya dengan tayamum yang sama, yaitu dengan meletakkan telapak tangan ke tempat yang ada debunya, kemudian diusapkan ke wajah sekali, ya, dengan dua telapak tangannya, kemudian telapak tangan yang kanannya mengusap punggung telapak tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri ya mengusap telapak tangan punggung telapak tangan yang kanan, maka dengan itu dia setelah suci. Ini kalau betul-betul tidak ada air, ya, atau tidak boleh terkena air. Kalau boleh terkena air hangat gimana? Ya harus tetap pakai air, karena masih boleh terkena air, dia masih bisa pakai air hangat. Tapi kalau sama sekali nggak boleh kena air, ya, maka ganti dengan tayamum. Jadi tidak boleh bermudah-mudahan, ya. Ini kalau memang tidak ada air, bukan karena safar, karena ada sebagian kelompok kelompok aliran atau kelompok ormas, saya tidak tahu. Tapi saya pernah didatangi oleh salah satu pimpinannya, bahkan dia selama berpuluh tahun kalau safar selalu tayamum, ya, bukan tayamum bukan karena safar, ya. Tayamum itu karena tidak ada air, bukan kalau safar terus tayamum, tidak, ya. Sementara masih ada air, ini sudah puluhan tahun dia seperti itu ajarannya, ya. Maka bagaimana sholatnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sudah membahas ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, masih tersisa beberapa hal terkait dengan syarat sahnya sholat yang harus kita ketahui agar sholat kita sah. Mungkin kita tidak harus selesai semuanya hari ini, ya, tapi kita ingin menyampaikan dengan bertahap yang supaya lebih mudah diterima, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang iskal bisa nanti ditanyakan dengan tertulis misalnya, atau lewat WA, nanti kita coba untuk carikan jawabannya insyaallah, terkait dengan pembahasan syarat-syarat sahnya sholat ini. Dan insyaallah untuk siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.